Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin, saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ulama membagi kesabaran itu menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, yaitu sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Dan di antara ketaatan yang utama adalah senantiasa menegakkan salat. Menegakkan salat butuh keistiqomahan. Dan ini pasti membutuhkan kesabaran, terutama di waktu-waktu yang sekiranya orang itu berat untuk menjalankan salat. Tapi orang yang senantiasa sabar dalam ketaatan kepada Allah, mereka tidak akan merasakan hal-hal seperti itu. Ketika di waktu subuh manusia masih terlelap dalam tidurnya, maka dia sudah terbangun untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat subuh secara berjamaah. Dan ini membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu sabar yang kedua yaitu as-sabr an maksiatillah. Sabar daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran yang kedua ini lebih sulit daripada yang pertama. Kenapa? Karena manusia itu perlu benteng yang kuat, yaitu berupa iman dan takwa yang kuat. Karena jikalau benteng ini tidak kuat, maka syaitan akan mudah masuk mempengaruhi orang tersebut. Begitu pula hawa nafsunya mudah mengajak kepada kemaksiatan. Dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersabar untuk menahan diri melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu maksiat hati atau maksiat perbuatan. Dan ini semua tidaklah baik bagi agama seseorang. Kita perlu kesabaran. Lalu yang ketiga yaitu as-sabru ala aqdarillahil mu'limah, yaitu sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang dianggap menyakitkan. Kita hidup ini dimulai dari fase kita ini lemah. Lalu kita semakin dewasa kita menjadi kuat. Dan setelah itu kita akan kembali menjadi lemah dan menjadi tua. Ya. Dan semua itu ada ujiannya. Mungkin ketika kita dahulu masih sekolah, ya, mungkin ujian kita adalah kita mengeluh banyaknya PR dari guru kita, atau kita merasa uang jajan kita kurang, atau kita merasa keinginan kita belum tercapai di saat waktu masih kecil. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semakin kita dewasa, maka kita tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai di fase dewasa itu banyak manusia yang menginginkan untuk kembali ke masa kecilnya, walaupun itu mustahil. Sedangkan yang masih kecil ingin segera cepat menuju fase dewasa. Nah, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tatkala kita menerima hal-hal yang kurang berkenan dalam hati kita, kurang mengenakkan, mungkin rencana kita meleset, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka janganlah berputus asa. Karena sesungguhnya Allah tidak akan mengirimkan kesulitan kecuali kesulitan itu pasti bersama kemudahan. Ayatnya jelas di surah Al-Insyirah itu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah mengulangi 2 kali bahwa sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka dari itu saudaraku sekalian, 3 macam sabar ini mari kita cermati dan kita usahakan untuk
mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah itu adalah kunci dari kebahagiaan yang hakiki. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.